Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lestiani, kelas 12 BDPB. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menerangkan tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Yang pertama yaitu A. Menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan para pembawanya dan waktu kedatangannya. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Berikut beberapa uraian terkait dengan beberapa bukti yang mendukung teori Makkah, yaitu 1. Menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Jalur perdagangan selatan ini sudah ramai saat itu. 2. Peter Bellwood, Reader in Archaeology di Australia National University, menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan kepulauan. Yang ketiga, adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara terutama Sumatera dan Jawa dengan Cina juga diakui oleh sejarawan G.R. Tibbets. Yang keempat, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Berdasarkan sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi. Yang kelima, berdasarkan buku Nuchbatudar karya Adi Masqi, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-76. Yang keenam, sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Yang ketujuh, Hamka menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumate. Yang kedelapan, sejarawan T.W. Arnold dalam karyanya The Preaching of Islam 1968 juga menguatkan temuan bahwa agama Islam telah dibawa oleh mubalik Islam asal Jazirah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. Yang kesembilan, sebuah tim arkeolog yang berasal dari École Française d'Extrême Orient atau EVEO Prancis yang bekerja sama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau PPAN di Lobutua Barus setelah menemukan bahwa pada sekitar abad 9 sampai 12 Masehi, Barus telah menjadi sebuah perkampungan multi-etnis dari berbagai suku bangsa. Yang ke-10, pada tahun 674 Masehi, semasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusannya Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa yaitu ke Jepara, pada saat itu namanya Kalingga. Yang ke-11, dalam seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Masehi atau abad ke-7 Masehi dan langsung dari tanah Arab. 12. Ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik abad ke-11 Masehi, yang berarti jauh sebelum itu sudah terjadi penyebaran agama Islam, terutama di daerah pesisir Sumatera. Oke, poin selanjutnya yaitu B. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama, perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan.
Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua, perkawinan. Banyak penduduk pribumi, terutama para wanita yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Yang ketiga, pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan, sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Yang keempat, tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Yang kelima, kesenian. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Yang keenam, politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja yang sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. C. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam Pulau Sumatera adalah Abdullah Arif. Setelah agama Islam berkembang di Pasai dengan cepat tersebar ke Pariaman yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Sekitar tahun 1440, agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. 2. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15 karena Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah. Syekh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Calan No Caliati. Sementara Datu Maulana Husain adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa pemerintahan Kalano marhum. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik dari Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Wahigo, dan Pulau Gebe. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ribandang dari Sumatera Barat. Sedangkan yang keempat, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Yang kelima adalah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Untuk poin D adalah kerajaan Islam. Yang pertama ada Samudra Pasai, yang kedua ada Kerajaan Aceh, dan yang ketiga ada Kerajaan Demak. Yang keempat ada Pajang, selanjutnya Mataram Islam, dan yang keenam Cirebon, 7 Banten, yang kedelapan Makassar, 9 Ternate, dan Tidore. Yang selanjutnya yaitu E. Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia. Terdapat 2 gerakan. Yang pertama gerakan pendidikan dan sosial. Di dalam gerakan pendidikan dan sosial ada A. Sekolah Tawalib, yang B. Jamiat Khair, yang C. Al-Irsyad, dan D. Perserikatan Ulama. Sedangkan yang E adalah Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita sebut sebagai NU. Ada F. Muhammadiyah, G. Persatuan Islam, atau Persis. Yang kedua ada gerakan politik. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, lalu Syarikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. Poin selanjutnya yaitu F. Nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Berikut ini saya sudah mencantumkan nama-nama tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, atau yang biasa kita sebut sebagai Wali Songo.
Yang poin G yaitu menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai jasa para pahlawan, berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah, meneladani sikap dan perilaku para tokoh teladan, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu H, menerapkan perilaku mulia, seperti contohnya menghargai jasa para pahlawan muslim, berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid, meneladani sikap dan perilaku para dai, menjadikan semua aktivitas dalam hidup, pernikahan, perdagangan, kesenian, dan lain-lain sebagai sarana dakwah, berusaha menjadi dai yang mukhlis atau ikhlas, berusaha menjadi dai yang pantas diteladani oleh umat, tetap membangun optimisme dengan kerja keras, dan yang ketujuh bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Sekian pembelajaran kali ini. Jika ada salah kata maupun salah kalimat, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya juga di sini masih belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.